Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Izin yang pertama kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Afrizawis Arafi, Notar 2402-1014. Saya Muhammad Wahri Kurniawan, Notar 2402-19. Saya Iftitan Sultan Haidar, Notar 24023010. Saya Muhammad Syamsir Abdul Rabbani, Notar 24021016. Yang pertama kami mendapatkan sebuah studi kasus, yaitu sebuah bus antar kota mengalami kecelakaan akibat remblong. Setelah diselidiki, diketahui bahwa kendaraan tidak menjalani pemeriksaan rutin di depo selama beberapa hari karena padatnya jadwal operasional. Pertanyaan analisis: 1. Fungsi depo apa saja yang tidak berjalan dengan baik? 2. Siapa saja pihak yang seharusnya bertanggung jawab? 3. Langkah apa yang harus dilakukan depo agar kejadian serupa tidak terulang? Hasil diskusi kami yang pertama yaitu dalam nomor 1, fungsi depo yang tidak berjalan dengan baik, yaitu dalam kasus ini terlihat bahwa fungsi utama depo sebagai pusat perawatan dan pengendalian kelaikan kendaraan tidak berjalan sebagaimana semestinya. Depo seharusnya memastikan setiap bus menjalani pemeriksaan harian sebelum beroperasi, terutama pada sistem kritis seperti rem. Tidak dilakukannya inspeksi rutin menunjukkan kegagalan fungsi pemeriksaan teknis harian atau yang bisa disebut daily inspection. Selain itu, fungsi perawatan pencegahan yaitu yang disebut preventive maintenance juga terabaikan karena kendaraan tetap beroperasi meskipun sudah melewati jadwal perawatan berkala. Depo juga gagal menjalankan fungsi pengendalian layak jalan, yaitu memastikan kendaraan yang keluar dari pool benar-benar aman untuk digunakan. Kelemahan lain terlihat pada fungsi manajemen jadwal armada, di mana penjadwalan operasional tidak memberi ruang bagi kendaraan untuk masuk perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perawatan dan pengawasan teknis di depo tidak berjalan efektif. Yang kedua yaitu pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Pada bagian ini, tanggung jawab dalam kejadian ini bersifat berlapis. Manajemen perusahaan atau manajemen operasional memegang tanggung jawab utama karena menetapkan kebijakan yang memungkinkan kendaraan tetap beroperasi tanpa pemeriksaan demi mengejar jadwal. Kepala depo atau kepala pool juga bertanggung jawab karena memiliki kewenangan mengontrol kendaraan yang boleh beroperasi. Bagian maintenance atau mekanik bertanggung jawab secara teknis untuk memastikan keberangkatan kendaraan tanpa memastikan status kelayakan teknisnya. Pengemudi juga memiliki tanggung jawab pribadi untuk melakukan pengecekan awal sebelum perjalanan. Jika terdapat tanda-tanda gangguan pada sistem rem, pengemudi wajib melapor dan tidak memaksakan kendaraan beroperasi. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya pada individu teknis, tetapi juga pada sistem manajemen keselamatan perusahaan. Yang ketiga, langkah yang harus dilakukan supaya kejadian di depo tidak terulang kembali. Yang tentunya agar kejadian tidak terulang kembali, teman-teman, pihak depo perlu memperbaiki sistem atau manajemen pengelolaan, perawatan, dan keselamatan secara menyeluruh. Ada beberapa langkah, namun langkah yang pertama dan yang penting adalah menerapkan pemeriksaan wajib sebelum beroperasi. Itu menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh pihak depo, teman-teman, di mana setiap kendaraan harus melalui inspeksi dan dinyatakan layak jalan sebelum keluar dari depo. Selanjutnya, jadwal preventive maintenance harus ditegakkan secara disiplin berdasarkan waktu maupun jarak tempuh tanpa pengecualian karena alasan operasional. Depo juga perlu memperbaiki manajemen jadwal armada dengan menyediakan unit cadangan agar kendaraan dapat masuk perawatan tanpa mengganggu pelayanan. Sistem dokumentasi dan pencatatan perawatan harus diperjelas sehingga riwayat kondisi kendaraan dapat
ditelusuri. Selain itu, penelitian bagi pengemudi dan teknis perlu ditingkatkan agar mampu mendeteksi gejala awal kerusakan rem. Terakhir, perusahaan harus membangun budaya keselamatan yang menempatkan aspek kelalaian teknis di atas tuntutan jadwal, sehingga tidak ada kendaraan yang dioperasikan bila belum dipastikan aman. Sekian hasil presentasi dan paparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.